Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawan, NIM 2024 1010 2001 dari kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS Jaringan Komputer Praktikum. Di sini saya kebagian soal yang ganjil karena di mana di sini NIM saya ganjil 2001 ganjil. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Langsung saja kita ke soalnya. Nomor 1. Perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 15, atau tidak usah dicantumkan semua, minimal 4 device. Dengan jarak yang berbeda-beda juga. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung dan sisanya berjarak 200 meter. 8 klien perusahaan B berjalan 50 meter ke gedung dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya. Karena itu strategi perusahaan A dan B. Oke, langsung saja kita ke Cisco-nya. Di sini merupakan gambaran dari topologi jaringan. Oke, saya akan menjawab soal nomor 1, di mana di sini terdapat dua perusahaan A dan B yang menggunakan router statik, di mana setiap perusahaan memiliki klien A sama dengan 10, B sama dengan 15, tetapi di sini cuma menggunakan 4 device saja. Di sini kita menggunakan dua router. Untuk yang satu itu router bagian perusahaan A dan router yang kedua router bagian perusahaan B. Oke, langsung saja kita lihat di mana di sini di router ini menggunakan IP address 192.168.30.1. Kenapa ini menggunakan 1? Karena di soalnya menggunakan NIM akhir, yaitu 1. NIM saya 2001, jadi saya masukkan 1. Untuk subnet masknya sendiri, ini terisi secara otomatis ketika diklik on ini. Oke, untuk satu router berisi 2 switch, di mana satu switch terdapat 4 bagian PC tersendiri. Oke, untuk router pada bagian perusahaan A menuju ke switch ini merupakan bagian Fast Ethernet 4.0, yaitu IP address-nya 192.168.10.1. Untuk subnet masknya sendiri secara otomatis setelah klik on. Oke, langsung saja kita menyeting pada bagian PC, di mana di sini kita ke desktop lalu klik IP address. IP address-nya dimasukkan 192.168.10.2, di mana di sini dimasukkan 2 itu karena sesuai urutannya dari router yang utama. Untuk subnet masknya sendiri terisi secara otomatis. Untuk default gateway-nya sendiri menggunakan 192.168.10.1. Kenapa menggunakan titik 1? Karena ini merupakan masukan dari router yang awal tadi. Oke, lanjut saja. Untuk bagian PC yang satunya yaitu 3. Jadi setelah 3, 4
5. Jadi urut. Untuk ininya secara otomatis, untuk ininya sama seperti yang tadi saya bilang. Oke, jadi kita lanjut ke router bagian perusahaan B, di mana di sini menggunakan pas internet 4.0 dengan IP address-nya satu. Ini kebalik. Oke, menggunakan 192.168.30.2. Kenapa di sini menggunakan 2? Karena yang satunya itu sudah dimasukkan ke IP address pada bagian perusahaan A. Untuk subnet masknya sendiri akan terisi secara otomatis ketika diklik on. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ke PC 15. Di mana di sini akan dimasukkan IP address 192.168.40.6. Oke, di sini akan memasukkan IP address 192.168.40.3. Kenapa di sini 3? Karena di routernya tadi itu sudah dimasukkan 2. Jadi ini terusannya. Untuk PC selanjutnya urut 2, 3, 4 sampai 5. Oke, untuk subnet masknya sendiri terisi secara otomatis. Untuk default gateway-nya sendiri 192.168.40.2, di mana di sini 2 ini sesuai sama router bagian perusahaan yang B. Oke, lanjut. Kita ngecek ke PC yang bagian satunya. Di mana di sini menggunakan statik. Mengapa menggunakan statik? Karena kalau menggunakan statik itu bisa diatur sendiri antara IP address-nya. Beda dengan menggunakan DHCP. Kalau menggunakan DHCP itu bisa tertulis secara otomatis ketika membuka PC yang lainnya. Oke, langsung saja. Pada soal nomor 1 disuruh untuk statik pada sebuah router pada perusahaan A dan B. Di sini sudah saya setting sebelumnya. Maka dari itu kita coba untuk mengirim pesan dari PC1 ke PC6. Nah, di sini tertulis sukses. Oke, kita tes untuk PC 11 ke 4. Nah, di sini sudah sukses semua. Di sini untuk pengaturan statiknya itu menggunakan alamat network address yang mau dilewati. Semisal mau mengirim pesan dari perusahaan A ke B menggunakan 192.168.20.0. Oke. Ini sudah sukses semua. Lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan 2 basis yang setara yaitu WAN dan LAN dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter.
Langsung saja kita ke topologi jaringannya. Di sini kita menggunakan router 1 karena server dari perusahaan tersebut menggunakan 2 basis saja. Maka dari itu kita menggunakan satu router. Satu router, 2 switch, di mana satu switch ini berisi 2 PC. Untuk satu switch-nya sendiri, yang satunya berisi 2 PC juga. Oke, langsung saja kita lihat ke jaringan kabel dari switch A. Oke. Untuk switch A sendiri fast Ethernet 0.1 menggunakan IP address 192.168.12.1. Untuk subnet masknya sendiri itu terisi secara otomatis ketika kita mengklik on. Oke, untuk ke settingan PC-nya sendiri kita menggunakan IP address 192.168.12.2. Kenapa di sini menggunakan titik 2? Karena merupakan lanjutan dari router yang awalnya 1, maka di sini dimasukkan 2. Apabila di sini dimasukkan 1, maka akan keluar error atau display telah dipakai. Untuk subnet masknya sendiri ini terisi secara otomatis. Untuk default gateway-nya sendiri menggunakan 192.168.12.1. Oke. Kita lanjut ke switch bagian B. Mana di sini fast Ethernet 1.0 menggunakan 192.168.13.1. Oke, untuk subnet masknya sendiri itu terisi secara otomatis ketika mengklik centang on ini. Di sini kenapa menggunakan 1? Karena ini merupakan NIM akhir dari saya. Oke, lanjut kita ke settingan PC-nya. Untuk settingan PC-nya sendiri menggunakan IP address 192.168.13.2. Menggunakan 2 karena lanjutan dari router. Oke, lanjut ke subnet masknya sendiri ini terisi secara otomatis 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.13.1. Di sini menggunakan statik. Kenapa menggunakan statik? Karena untuk IP address-nya sendiri itu bisa diisi secara manual, beda dengan menggunakan DHCP. Bila menggunakan statik bisa diatur sendiri. Kalau menggunakan DHCP, kita cuma mengatur pada PC yang satu, untuk PC yang selanjutnya tidak usah diatur lagi. Ini kita lanjut. Untuk routernya sendiri di sini tidak bisa dipakai statik karena cuma menggunakan router 1. Beda dengan soal yang nomor 1 tadi menggunakan router 2, maka bisa di setting statik. Untuk yang soal nomor 3 ini tidak bisa. Lanjut, kita mencoba mengirim pesan dari PC 16 ke PC 18. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, di sini sukses. Untuk PC 17 ke 19. Oke, ini sukses.
Nah, jadi untuk jarak antara switch A ke B dari router ini berbeda-beda, di mana jarak dari router ke switch A itu fast Ethernet 0.0, untuk dari router A ke switch B itu fast Ethernet 1.0. Nah, ini. Jadi untuk nomor 3 ini menggunakan DHCP server langsung dari router, karena di sini menggunakan satu router karena perusahaannya itu menggunakan 2 basis saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.